Permisi Pak, saya ingin bertanya mengenai permasalahan apa yang Bapak temukan ketika Bapak melaksanakan menyusun LHP ini. LHP yang saya maksudnya laporan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan bisa Bapak katakan pemeriksaan keuangan dari suatu kecamatan atau sekolah, ataupun baik permasalahan yang Bapak selesaikan dari sana. Apakah ada kendala yang bisa yang Bapak temukan selama melaksanakan pembuatan RHP-nya? Oh, kalau permasalahan hampir nggak ada, cuma kendalanya paling ya datanya lambat, datangnya maksudnya kan, itu dia memperlambat proses penugasan itu. Untuk saran yang siap Pak Rizky, saya ada beberapa pertanyaan ini sebagai tugas aktualisasi saya. Ada pertanyaan yang saya bertanya kepada Bapak. Berapa lama ya waktu tenggang yang diberikan untuk menyelesaikan LHP setelah diterima? Itu untuk menyelesaikan rekomendasi setelah LHP kita terima ini dari Mbak. Biasa kita waktu 60 hari setelah LHP ini. Berarti sekitar 2 bulan ya Pak. Iya. Apakah terkadang bisa telat? Adakah range waktu untuk telatnya atau tidak gitu Pak? Bagusnya ngomong-ngomong. Ya setidaknya sebelum telatnya paling tidak telat paling lama lah ya. Ini kalau biasanya seminggu 2 minggu lah gitu. Soalnya kita kan tergantung kita kan mau melaporkan juga lagi ke provinsi. Terima kasih ya Pak ya. Permisi Pak. Udah. Selamat siang Pak. Saya peserta Latsar gelombang kedua tentang perubahan ingin bertanya Pak. Dalam aktualisasi saya mengaitkan dengan penyusunan LHP terkait LHP kita. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah kendala yang Bapak terima ketika Bapak dalam pelaksanaan penyusunan LHP ini sebagai ketua tim? Baik, untuk kendala yang kita terima, yang kita alami ketika penyusunan LHP. Yang pertama itu kan dari ketua tim ada namanya kertas kerja yang dilaksanakan oleh anggota tim. Di dalam kertas kerja itu seharusnya anggota tim telah melaksanakan membuat susunan sesuai dengan panduan atau metode audit yang telah kita laksanakan itu sesuai dengan standar AIP itu. Jadi kadang-kadang si anggota tim itu kurang memahami standar-standar yang ada. Kebetulan memang di tempat kita ini anggota tim ini belum semuanya yang auditor atau PDOPD. Jadi maklum kita dengan standar yang ada itu sebagian yang bisa kita lengkapi. Ya, itu yang pertama, kendalanya di kertas kerja. Yang kedua, kalau kita kaitkan setelah kertas kerja itu direview oleh ketua tim, ya kan? Ketua tim mereview tentang kualitas kertas kerja tadi, apakah telah sesuai dengan objek pemeriksaan itu atau tujuan pemeriksaan itu. Nah, jadi kita kan di dalam pemeriksaan menyusun LHP itu apa sih tujuan pemeriksaan, tujuan audit itu. Makanya di situ kendali mutunya sangat diperlukan. Tapi karena kendala yang pertama, anggota tim itu tidak memenuhi standar, dia belum auditor, belum PDOPD, makanya kualitas kendali mutunya itu agak rendah. Itulah kendalanya. Sehingga dalam nanti penyusunan LHP itu tujuan audit itu terpaksa nanti kita kita buatkan ekspos internal, ya kan, mengkaji ulang apakah
LHP ini sudah layak kita ajukan sebagai sebuah LHP final yang bisa kita sampaikan kepada objek pemeriksaan kita atau auditing. Itulah sekilas